Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapa di sini yang pernah merasa diremehkan oleh mantan atau orang yang sombong? Hari ini, kita punya kisah spesial yang pastinya bikin gregetan tapi endingnya bikin puas banget. Kisah tentang seorang wanita yang datang ke pesta pernikahan mantannya, bukan untuk menangis, tapi untuk membongkar sebuah kebohongan besar yang tersimpan di leher sang pengantin baru. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini agar semakin semangat berkarya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan ayo kita absen dulu. Coba tulis nama, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar di bawah. Aku mau menyapa sahabat-sahabatku yang sudah siap menyimak drama seru ini dari berbagai kota. Sudah siap? Pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Suara drum motor berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kecil yang kini kutempati bersama ibu. Seorang kurir berjaket oranye celingukan mencari alamat. Aku yang sedang menyapu halaman segera meletakkan sapu lidi dan menghampirinya. Dengan senyum ramah, kurir itu menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna emas yang terlihat sangat mewah. Kontras sekali dengan cat pagar rumah kami yang mulai mengelupas. Jantungku berdegu pelan saat melihat inisial nama yang terukir timbul di sana. Huruf R dan S yang saling bertautan dengan tinta emas. Tanpa membukanya pun, aku sudah tahu siapa pengirimnya. Reza dan Salsa. Undangan pernikahan mereka akhirnya sampai juga ke tanganku. Mantan suamiku dan perempuan yang dulu merusak rumah tangga kami, kini benar-benar akan bersanding di pelaminan. Aku membawa masuk undangan itu. Di ruang tengah yang sempit, aku duduk di kursi rotan tua. Perlahan kubuka segelnya. Aroma parfum mahal langsung menyeruak keluar. Di dalamnya tertulis jelas, Reza Pratama, Salsabila Putri. Kami mengundang saudari Rete untuk menyaksikan kebahagiaan kami. Ada senyum kecut yang terukir di bibirku. Kalimat itu terasa bukan seperti undangan, melainkan sebuah ejekan. Reza pasti ingin pamer. Dia ingin menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih bahagia dan bergelimang harta setelah menceraikan aku yang dituduhnya pembawa sial. Siapa yang kirim surat? Nak? Suara lirih itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arah kamar. Di sana, Ibu Fatimah duduk di tepi ranjang sambil memegang sebuah kotak bludru merah yang sudah usang. Kotak itu kosong, tapi ibu selalu memandanginya seolah isinya masih ada. Hatiku terasa nyeri setiap kali melihat pemandangan itu. Undangan, Bu. Dari Mas Reza, jawabku jujur sambil berjalan mendekati ibu. Aku duduk di sampingnya, mengelus punggung tangannya yang mulai keriput. Ibu menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh. Dia benar-benar menikah dengan perempuan itu ya? Semoga dia bahagia, dan semoga dia tidak menyakiti perempuan itu seperti dia menyakiti kamu. Ibu memang wanita yang terlalu baik. Meski Reza dan keluarganya, terutama Bu Ami mantan mertuaku itu, sering menghina kami miskin dan tidak selevel, ibu tidak pernah menaruh dendam. Namun, aku tahu ada satu hal yang masih mengganjal di hati ibu sampai detik ini. Tatapan ibu kembali jatuh ke kotak kosong di pangkuannya. Ibu masih memikirkan kalung itu? Tanyaku pelan. Ibu mengangguk lemah. Itu satu-satunya peninggalan almarhum nenekmu, Rete. Kalung berlian dengan liontin bunga melati. Ibu menyimpannya puluhan tahun untuk modal masa depanmu, atau untuk cucu ibu nanti. Tapi hilang begitu saja. Suara ibu bergetar. Aku terdiam. Ingatan itu kembali berputar. 3 tahun lalu, saat aku dan Reza masih suami istri, kalung itu aku bawa ke rumah Reza karena ibu takut menyimpannya di rumah lama yang sering kebanjiran. Aku menyimpannya di lemari kamarku yang terkunci rapat. Namun, suatu hari kalung itu raib. Waktu itu, Reza mengamuk. Dia menuduh pembantu harian yang mencurinya. Bu Ami bahkan sampai memanggil polisi untuk menginterogasi si pembantu tua itu sampai menangis histeris. Tapi barang bukti tidak pernah ditemukan. Anehnya, Reza melarangku memperpanjang masalah itu dengan alasan, kasihan orang kecil. Dan bodohnya, aku percaya saja saat itu. Padahal, hanya aku dan Reza yang memegang kunci lemari itu. Sudahlah, Bu, ikhlaskan saja. Mungkin memang bukan rezeki kita. Hiburku sambil menutup kotak bludru itu perlahan. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukan soal harganya, Nak, tapi itu amanah.
Ibu merasa bersalah sama leluhur. Entah siapa yang tega mengambilnya. Padahal ibu sudah berniat menjualnya untuk modal usaha kamu setelah bercerai. Aku memeluk ibu erat. Rasa panas menjalar di dadaku. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tertahan. Sejak bercerai dan diusir dari rumah mewah Reza, tanpa membawa harta gonogini sepeser pun, hidup kami memang sulit. Bu Ami memfitnahku berselingkuh agar Reza punya alasan menceraikanku tanpa membagi harta. Dan sekarang, mereka berpesta pora di atas penderitaan kami. Aku melirik kembali undangan mewah di atas meja. Di sana tertulis lokasi resepsi, Grand Ballroom Hotel Mulia. Tempat yang sangat mewah. Reza pasti menghabiskan ratusan juta untuk pesta ini demi memuaskan gengsi Bu Ami dan keinginan Salsa yang gila hormat. Kamu mau datang, Rete? Tanya ibu pelan, seolah takut aku terluka jika melihat mereka bersanding. Aku mengambil undangan itu, menatapnya lekat-lekat. Awalnya aku ingin membuangnya ke tempat sampah. Untuk apa melihat wajah-wajah pengkhianat itu? Tapi, melihat kesedihan di mata ibu dan teringat bagaimana Bu Ami merendahkan harga diri kami saat mengusirku dulu, tiba-tiba ada dorongan kuat di hatiku. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jika aku tidak datang, mereka akan berpikir aku hancur dan menangisi nasib di pojokan kamar. Tidak. Aku harus menunjukkan bahwa Rete yang sekarang sudah bangkit. Aku akan datang, Bu, jawabku tegas. Kamu yakin kuat? Nak? Di sana pasti banyak teman-teman Bu Ami yang bicaranya pedas. Ibu khawatir. Aku tersenyum menenangkan ibu. Ibu tenang saja. Aku datang bukan untuk menangis. Aku datang untuk menutup masa lalu dengan kepala tegak. Aku ingin mereka lihat, Rete yang mereka buang seperti sampah, masih bisa berdiri tegak dan tersenyum. Aku bangkit dan membuka lemari pakaianku yang sederhana. Hanya ada beberapa baju lama. Tapi aku menemukan satu gaun panjang berwarna biru tua, sisa dari masa laluku yang belum sempat kubuang. Ini cukup pantas. Namun, saat aku merapikan tumpukan kertas di bagian bawah lemari untuk mencari sepatu, tanganku menyentuh sebuah amplop coklat kusam yang terselip di antara lipatan koran alas lemari. Amplop ini, rasanya aku pernah melihatnya dulu saat membereskan barang-barang Reza sebelum aku diusir. Karena terburu-buru, aku asal memasukkannya ke dalam kardus pindahan. Iseng, aku membukanya. Mataku membelalak saat membaca kop surat di dalamnya. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat, lalu berpacu 2 kali lebih cepat. Ya Tuhan! Desisku. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Sebuah fakta mengejutkan terpampang jelas di depan mataku. Fakta tentang kebusukan yang selama ini tertutup rapi. Senyum di wajahku perlahan berubah. Bukan senyum sedih, melainkan senyum penuh arti. Keinginanku untuk datang ke pesta pernikahan itu, kini bukan sekadar untuk menjaga harga diri. Aku punya tujuan baru. Ibu, panggilku dengan suara yang jauh lebih mantap. Doakan aku ya. Besok aku akan memberikan kado pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Grand Ballroom Hotel Mulia malam itu tampak seperti istana dalam dongeng. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul indah di lantai marmer yang dipoles licin. Deretan mobil mewah berjejer rapi di lobi, menurunkan tamu-tamu undangan yang berpakaian glamor. Di antara kemewahan itu, sebuah taksi online berhenti di pinggir lobi. Aku turun dengan hati-hati, merapikan gaun biru tua sederhana yang membalut tubuhku. Meskipun gaun ini tidak baru dan tidak bertabur payet mahal seperti gaun para tamu lainnya, aku melangkah dengan dagu terangkat. Aku bukan lagi Rete yang dulu selalu menunduk takut di hadapan keluarga Reza. Malam ini, aku membawa kebenaran di dalam tas kecilku. Di pintu masuk, karangan bunga ucapan selamat berjejer sepanjang koridor. Nama Reza dan Salsa tertulis besar-besar dengan tinta emas. Melihat nama mereka bersanding membuat perutku sedikit mual. Teringat bagaimana Salsa dulu sering mengirim pesan-pesan teror padaku saat aku masih sah menjadi istri Reza. Dia wanita yang tidak punya hati, dan Reza adalah pria yang tidak punya pendirian. Pasangan yang serasi dalam keburukan. Selamat malam, Bu. Silakan, sapa penerima tamu dengan ramah. Meski tatapannya sempat meneliti penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Mungkin dia heran melihat tamu yang datang tanpa perhiasan mencolok di leher atau pergelangan tangan. Aku baru saja hendak melangkah masuk ke aula utama,
ketika sebuah suara melengking yang sangat familiar menusuk telingaku. Ya ampun, mataku tidak salah lihat? Ada gembel nyasar ke pesta orang kaya? Langkahku terhenti. Aku menoleh perlahan. Di sana, berdiri Bu Ami dengan kebaya merah menyala yang dipenuhi bros emas di dadanya. Dia berdiri dikelilingi teman-teman sosialitanya, memegang kipas tangan dengan gaya angkuh. Wajahnya yang dipoles make-up tebal menyeratkan rasa jijik saat melihatku. Bu Ami, sapaku singkat, tanpa senyum, tanpa rasa takut. Bu Ami tertawa sinis, sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar kami menoleh. Berani sekali kamu menampakkan muka di sini, Rete. Mau apa kamu? Mau minta sumbangan? Atau mau numpang makan enak karena di rumahmu cuma makan tahu tempe? Teman-teman Bu Ami ikut terkikik, menutup mulut mereka dengan tangan yang penuh cincin berlian. Ini mantan menantumu yang kampungan itu ya, Jeng Ami? Wah, berani juga dia datang. Dulu, kalimat seperti itu pasti sudah membuatku lari ke kamar mandi dan menangis sesenggukan. Tapi air mataku sudah kering untuk orang-orang seperti mereka. Aku menatap lurus ke mata Bu Ami yang penuh kebencian. Saya datang karena diundang, Bu. Bukankah ibu sendiri yang menyuruh Reza mengirim undangan ke rumah kontrakan saya? Mungkin ibu ingin pamer kalau anak ibu sudah sukses menipu. Ah maaf. Maksud saya sukses mendapatkan istri baru yang kaya raya, jawabku dengan nada tenang namun menusuk. Wajah Bu Ami merah padam. Dia tidak menyangka aku akan berani menjawab. Dia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan kipasnya. Jaga mulutmu. Salsa itu wanita terhormat, bukan sepertimu yang cuma bisa menyusahkan suami. Lihat pesta ini. Ini semua dibiayai oleh Reza dan keluarga Salsa. Kamu pasti iri kan? Kamu pasti menyesalkan sudah dicerai Reza dan sekarang hidup melarat. Aku tersenyum tipis. Saya tidak pernah menyesal lepas dari keluarga yang tidak menghargai manusia, Bu. Justru saya datang untuk memastikan, apakah kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu bisa bertahan lama. Kurang ajar, desis Bu Ami. Kalau bukan karena banyak tamu, sudah kusuruh satpam menyeretmu keluar. Ingat ya, Rete. Jangan bikin malu di dalam. Duduk di pojok, makan, lalu pulang. Jangan coba-coba mendekati anakku atau menantuku. Bu Ami mengibaskan kipasnya dengan kasar, lalu berbalik mengajak teman-temannya pergi. Ayo Jeng, kita masuk. Jangan hiraukan lalat pengganggu ini. Udara jadi bau miskin kalau lama-lama di sini. Mereka berlalu meninggalkanku. Aku menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dada. Kata-kata Bu Ami memang menyakitkan, tapi itu justru semakin meyakinkan aku bahwa keputusanku untuk datang sudah tepat. Kesombongan mereka harus diberi pelajaran. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom. Pemandangan di dalam jauh lebih megah. Dekorasi bunga segar di mana-mana. Pelaminan megah setinggi 3 meter berdiri di ujung ruangan dengan latar belakang kain beludru emas. Musik orkestra mengalun lembut mengiringi obrolan para tamu. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok pengantin. Dan di sanalah mereka. Reza berdiri gagah dengan setelan jas hitam mengkilap, tersenyum lebar menyalami para pejabat yang datang. Di sampingnya, Salsa berdiri bak ratu. Gaun pengantinnya berekor panjang menyapu lantai, mahkota kecil bertengger di kepalanya yang disanggul rapi. Namun, bukan gaun atau mahkota itu yang membuat langkahku terhenti mendadak. Mataku terpaku pada leher Salsa. Di sana, melingkar sebuah kalung yang sangat kukenal. Kalung dengan desain rantai halus dan liontin berbentuk bunga melati yang kelopaknya bertahta kilau putih. Cahaya lampu sorot membuat kalung itu berkilau tajam, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Darahku berdesir hebat. Itu kalung ibu. Kalung peninggalan nenek yang hilang 3 tahun lalu. Kalung yang membuat ibu menangis berhari-hari, dan membuat Bu Ami memaki-maki pembantu tak bersalah. Ternyata kalung itu ada di sini. Melingkar manis di leher wanita yang merebut suamiku. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuh. Jadi selama ini Reza berbohong? Dia bilang kalung itu hilang dicuri orang luar, tapi ternyata dia memberikannya pada selingkuhannya? Atau lebih parah lagi, dia mencurinya dari ibu untuk modal memikat Salsa? Amarah yang tadi kuredam kini mulai mendidih. Aku meraba tas kecilku, memastikan amplop itu masih ada di sana.
Tadinya aku hanya ingin membongkar kebohongan soal keuangan Reza yang kutemukan di surat bukti gadai dalam amplop itu. Tapi sekarang, melihat kalung ibu dipakai dengan bangga oleh Salsa, tujuanku bertambah. Ini bukan lagi sekadar memberi pelajaran. Ini adalah perang untuk merebut kembali hak ibuku. Reza menoleh ke arah kerumunan dan matanya tak sengaja bertabrakan dengan mataku. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Dia tampak kaget, lalu berbisik pada Salsa. Salsa menoleh, melihatku, dan bukannya takut, dia justru menyeringai. Dia sengaja memegang kalung di lehernya, memamerkannya padaku dari kejauhan dengan tatapan menantang. Tunggu saja, gumamku pelan, melangkah semakin dekat ke arah pelaminan. Kalian pikir kalian pemenang malam ini? Pesta baru saja dimulai. Suara pembawa acara menggema ke seluruh penjuru ruangan, menyambut kedua mempelai yang kini berdiri bak raja dan ratu di pelaminan. Musik romantis mengalun lembut, mengiringi tepuk tangan meriah dari ratusan tamu undangan. Namun, bagiku, suara-suara itu terdengar samar, tertutup oleh gemuruh darah yang mendesir hebat di telingaku. Mataku tak bisa lepas dari leher Salsa. Semakin aku menajamkan pandangan, semakin yakin aku dibuatnya. Tidak mungkin salah. Desain itu terlalu unik untuk ada kembarannya di pasaran. Rantai emas putih yang meliuk halus seperti tangkai tanaman, berujung pada liontin berbentuk bunga melati yang kelopaknya tersusun dari batu-batu berkilau. Itu adalah kalung kesayangan ibu. Kalung yang dipesan khusus oleh almarhum kakek puluhan tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Dadaku sesak. Ingatanku terlempar kembali ke 3 tahun yang lalu. Hari itu, rumah kami gempar. Ibu menangis histeris karena kotak perhiasannya kosong. Reza, dengan wajah merah padam, membentak Bei Sumi, pembantu harian kami yang sudah tua. Dasar maling. Ngaku kamu. Cuma kamu orang luar yang masuk ke kamar ini, teriak Reza waktu itu. Bei Sumi bersimpuh di kaki Reza, menangis terseduh-seduh bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak mengambilnya. Tapi Reza tidak peduli. Dia menyeret wanita tua itu keluar, mempermalukannya di depan tetangga, bahkan mengancam akan memenjarakannya jika Bei Sumi berani menampakkan batang hidungnya lagi di kompleks kami. Aku yang waktu itu membela Bei Sumi justru dimarahi Bu Ami, dibilang terlalu lugu dan gampang dibodohi orang miskin. Dan sekarang? Kalung yang menjadi penyebab air mata ibu dan kehancuran harga diri Bei Sumi itu, bertengger manis di leher istri baru Reza. Cantik sekali ya kalungnya, bisik seorang ibu-ibu bergaun brokat hijau yang berdiri tak jauh di depanku dalam antrean salaman. Iya, Jeng. Katanya itu warisan turun-temurun keluarga Reza. Nilainya ratusan juta. Bu Ami tadi cerita dengan bangganya. Sahut temannya. Warisan keluarga Reza? Cuy. Kebohongan macam apa lagi yang mereka jual? Reza bahkan tidak punya warisan apa-apa selain utang gengsi yang menumpuk. Keluarga mereka memang terlihat kaya raya dari luar, tapi aku tahu betul, bisnis Bu Ami sedang seret dan Reza seringgali lubang tutup lubang. Aku mengepalkan tangan erat-erat. Rasa sakit hati melihat benda itu dipakai oleh Salsa jauh lebih besar daripada rasa cemburu melihat mereka menikah. Itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah harga diri ibuku. Itu adalah tabungan nyawa ibu. Bagaimana bisa Reza setega itu? Mencuri dari mertuanya sendiri, menumbalkan orang kecil, lalu memberikannya pada selingkuhannya sebagai simbol cinta? Biadab. Antrean tamu yang hendak bersalaman mulai bergerak perlahan menaiki tangga pelaminan. Aku ikut mengantre, menyusup di antara para tamu yang wangi dan perlente. Jantungku berpacu cepat, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin yang memuncak. Di atas panggung, Salsa tampak sangat menikmati momennya. Sesekali dia menyentuh liontin di lehernya, memastikannya terlihat jelas oleh fotografer yang terus menjepret. Dia tersenyum lebar, memamerkan gigi putihnya, seolah dia adalah wanita paling beruntung di dunia. Dia tidak tahu, benda yang dibanggakannya itu menyimpan kutukan air mata orang-orang yang tersakiti. Semakin dekat jarakku ke pelaminan, semakin jelas detail kalung itu. Dan semakin jelas pula wajah munafik Reza. Pria itu tampak sibuk menyalami tamu, tertawa-tawa renyah. Tapi aku bisa melihat matanya gelisah. Setiap beberapa detik, dia melirik ke arah antrean, seolah mencari keberadaanku. Rupanya dia sadar aku tidak langsung pulang setelah diusir Bu Ami tadi.
Saat giliranku tinggal 3 orang lagi, Reza akhirnya melihatku. Tawanya seketika mati. Wajahnya yang tadi cerah mendadak pudar, menyisakan ketegangan yang nyata. Dia menyenggol lengan Salsa pelan, membisikkan sesuatu. Salsa menoleh, matanya langsung tertuju padaku. Bukannya takut atau merasa bersalah, Salsa justru mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dia tersenyum miring, senyum kemenangan yang menjengkelkan. Tangannya dengan sengaja memegang liontin bunga melati itu, mengelusnya perlahan sambil menatapku tajam. Tatapannya seolah berkata, "Lihat, apa yang dulu milik ibumu, sekarang jadi milikku. Kamu tidak bisa apa-apa, Rete." Provokasi itu berhasil membakar sisa-sisa kesabaranku. Tamu di depanku sudah turun dari panggung. Kini giliranku. Aku menapakkan kaki di anak tangga pertama pelaminan. Karpet merah tebal menyambut langkahku. Semua mata di sekitarku mungkin hanya melihat seorang tamu biasa yang hendak memberi selamat, tapi aura di antara aku, Reza, dan Salsa terasa begitu berat dan mencekam. Aku tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Aku berdiri tegak tepat di hadapan mereka berdua, hanya berjarak 1 meter. "Selamat, Reza." "Selamat, Salsa," ucapku dengan suara datar namun terdengar jelas di tengah jeda musik yang berganti lagu. Reza menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. "Rete, terima kasih sudah datang. Cepatlah salaman, antrean di belakangmu panjang." Desisnya pelan, berusaha mengusirku secara halus. Aku tidak bergeming. Mataku terkunci lurus ke leher Salsa. "Kalung yang indah," kataku lantang, cukup keras untuk didengar oleh Bu Ami yang berdiri di sisi lain pelaminan bersama orang tua Salsa. Salsa tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. "Terima kasih, Rete. Mas Reza memang paling tahu seleraku. Barang mahal memang beda auranya, ya? Sayang sekali kamu dulu tidak pernah dibelikan yang seperti ini." Aku tersenyum sinis. Barang mahal? Atau barang curian? Pertanyaanku meluncur begitu saja, tajam dan tanpa tedeng aling-aling. Reza tersentak kaget. Matanya melotot panik. "Rete, jaga bicaramu," bentaknya tertahan. "Dari mana kamu dapat kalung itu, Salsa?" Tanyaku lagi, kali ini dengan nada menuntut, mengabaikan bentakan Reza. "Jawab, dari mana kamu dapat kalung dengan desain bunga melati yang sangat spesifik itu?" Suasana di atas pelaminan mulai tegang. Fotografer yang berada di dekat kami menurunkan kameranya, bingung melihat interaksi yang tidak wajar ini. Bu Ami yang mendengar keributan kecil itu langsung menoleh tajam. Matanya menyipit saat menyadari apa yang sedang terjadi. Dia bergegas berjalan mendekati kami, siap menjadi tameng bagi anak dan menantu kesayangannya. "Ada apa ini?" Suara Bu Ami terdengar berat dan mengintimidasi. "Rete, kalau kamu cuma mau bikin onar, lebih baik kamu turun sekarang juga sebelum saya panggil keamanan." Aku menatap mereka bertiga bergantian. Reza yang panik, Salsa yang angkuh, dan Bu Ami yang galak. Mereka pikir mereka bisa menindasku lagi malam ini? Tidak. Malam ini panggung sandiwara mereka akan kuruntuhkan. "Saya tidak bikin onar, Bu," jawabku tenang, sambil menunjuk lurus ke arah leher Salsa. "Saya cuma mau bertanya, kenapa kalung milik ibu saya yang hilang 3 tahun lalu, sekarang bisa ada di leher menantu ibu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah membekukan waktu selama beberapa detik. Musik orkestra yang tadinya terdengar syahdu mendadak terasa senyap di telingaku, tergantikan oleh ketegangan yang merayap naik ke leher setiap orang yang berdiri di atas panggung itu. Wajah Bu Ami berubah dari merah pada menjadi ungu karena menahan amarah. Dia tidak terima pesta kebanggaannya dirusak oleh pertanyaan yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Dengan gerakan kasar, Bu Ami menepis tanganku yang masih menunjuk ke arah leher Salsa. "Tutup mulutmu, Rete," desis Bu Ami, suaranya bergetar menahan emosi agar tidak meledak di depan para tamu VIP. "Jangan menyebarkan fitnah murahan di sini. Kamu pikir siapa dirimu, hah? Datang-datang langsung menuduh menantuku mencuri? Dasar perempuan tidak tahu diuntung." Aku tidak mundur selangkah pun. "Saya tidak menuduh tanpa alasan, Bu. Saya mengenali kalung itu. Itu kalung yang Ibu Fatimah tangisi siang malam 3 tahun lalu." "Reza tahu persis hal itu," kataku sambil mengalihkan tatapan tajamku ke arah Reza. Reza tampak seperti cacing kepanasan.
Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya yang tertutup bedak tipis. Dia berusaha menghindari kontak mata denganku, matanya bergerak liar mencari petugas keamanan. Rete, kamu pasti salah lihat. Ini beda. Model seperti ini banyak di pasaran, elak Reza terbata-bata. Namun, Salsa justru bereaksi sebaliknya. Dia tidak terlihat takut atau gugup sama sekali. Wanita itu justru membusungkan dadanya dengan angkuh, seolah menantangku untuk melihat lebih jelas kilau perhiasan yang melingkar di leher jenjangnya. Dia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan di telingaku. Aduh, Mas Reza, mantan istrimu ini lucu sekali ya. Sindir Salsa sambil mengibaskan tangan di depan wajahku, pamer cincin yang juga berkilauan. Rete sadar diri dong. Kalung ini harganya ratusan juta. Mana mungkin ibumu yang tinggal di kontrakan sempit itu punya barang semewah ini? Jangan-jangan ibumu dulu cuma punya imitasi plastik. Lalu kamu halu mengira itu sama dengan berlian asliku ini. Kata-kata Salsa bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api. Dia menghina ibu. Darahku mendidih. Jaga bicaramu, Salsa. Ibuku tidak pernah memakai barang palsu. Balasku tegas. Halah, alasan, potong Salsa cepat. Dia melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang menyengat. Asal kamu tahu ya, Mas Reza memberikan ini padaku sebagai bukti cintanya. Dia bilang ini adalah warisan keluarga Ningrat yang hanya pantas dipakai oleh wanita berkelas. Bukan wanita kampungan sepertimu yang bisanya cuma menumpang hidup. Salsa menoleh manja ke arah Reza, meminta pembelaan. Iya kan, Mas? Bilang sama dia, Mas. Reza tampak terjepit. Dia melirik Bu Ami yang menatapnya penuh tanya, lalu melirik Salsa, dan terakhir menatapku dengan sorot mata memohon agar aku diam. Namun, ego laki-lakinya memaksanya untuk tetap berakting. Iya, jawab Reza, suaranya dipaksakan terdengar berwibawa. Ini simpanan pribadiku, Rete. Aku membelinya dari kolektor perhiasan lama. Kamu jangan mengada-ada. Jangan karena kamu tidak mampu memilikinya, lalu kamu mengklaim barang orang lain sebagai milikmu. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulut Reza. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya. Pria yang dulu pernah berjanji sehidup semati denganku, kini berdiri di sana, memutarbalikkan fakta demi menutupi boroknya sendiri. Dia bahkan berani mengarang cerita tentang kolektor perhiasan di depan ibunya sendiri. Bu Ami, yang mendengar pengakuan anaknya, langsung mendapatkan angin segar. Kepercayaan dirinya kembali melambung. Dia merasa di atas angin. Dengar itu. Sentak Bu Ami sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang runcing. Anakku membelinya mahal. Warisan atau beli, yang jelas itu bukan milik ibumu. Dasar gila harta. Sudah dicerai masih saja mau merampok harta mantan suami. Apa kamu tidak punya malu? Suara keributan kami mulai menarik perhatian tamu-tamu yang berada di barisan depan antrean. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di bawah panggung. Itu kenapa ribut-ribut ya? Itu mantan istrinya Reza kan? Kok berani banget ngamuk di pelaminan? Katanya nuduh pengantin wanitanya maling kalung. Salsa menyadari perhatian orang mulai tertuju pada kami. Bukannya malu, dia justru memanfaatkan momen ini untuk semakin memojokkanku. Dia sengaja mengeraskan suaranya, berakting seolah dialah korban yang dizalimi. Ya ampun, Mbak Rete, kalau Mbak butuh uang, bilang saja. Jangan bikin drama seperti ini di hari bahagia saya, ucap Salsa dengan nada dibuat-buat sedih, tapi matanya memancarkan kelicikan. Saya tahu hidup Mbak susah setelah Mas Reza tinggalkan, tapi tolonglah punya harga diri sedikit. Masa barang seserahan saya mau diakui juga. Hatiku sakit, tapi aku menahan diri untuk tidak menampar wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap waras di tengah kepungan orang-orang manipulatif ini. Kalian boleh tertawa sekarang, kataku dingin, menatap mereka satu persatu. Kalian boleh mengarang cerita tentang warisan Ningrat atau kolektor perhiasan. Tapi Reza. Aku menatap tajam tepat ke manik mata mantan suamiku itu. Kamu tahu persis ada tanda cacat kecil di bagian pengait kalung itu, karena pernah terjepit tang saat diperbaiki almarhum bapakku dulu. Berani kamu menyuruh Salsa melepasnya dan kita cek bersama di sini.
Wajah Reza seketika memucat. Dia tahu aku tidak berbohong. Dia tahu detail itu. Salsa yang tidak tahu apa-apa, hendak membuka mulut untuk melawan lagi, tapi Reza buru-buru memegang lengan istrinya itu. Cengkeramannya terlihat kuat, menahan Salsa agar tidak bertindak bodoh. "Cukup," bentak Reza. Kali ini nadanya terdengar panik, bukan marah. "Keamanan? Mana keamanan? Tolong bawa wanita gila ini keluar. Dia mengganggu kenyamanan tamu-tamu saya." Reza memilih jalan pengecut. Dia tidak berani membuktikan ucapanku. Dia memilih mengusirku sebelum kebohongannya terkelupas. 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam, berbadan tegap segera berlari menaiki tangga pelaminan. Mereka mendekatiku dengan wajah garang. "Maaf, Bu. Mohon tinggalkan tempat ini," ucap salah satu petugas sambil mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangan petugas itu dengan kasar. "Jangan sentuh saya. Saya bisa jalan sendiri." Aku mundur selangkah, menatap Reza dengan tatapan yang syarat akan peringatan. "Kamu mengusirku karena kamu takut ketahuan, Reza. Tapi ingat, mengusirku dari panggung ini tidak akan menghapus fakta bahwa kamu adalah pencuri. Bawa dia pergi. Cepat!" teriak Bu Ami histeris, tidak sabar melihatku enyah dari pandangannya. Salsa tersenyum puas melihatku digiring mundur oleh petugas keamanan. Dia merasa menang telak. Dia merangkul lengan Reza dengan manja, lalu berbisik cukup keras hingga aku masih bisa mendengarnya. "Dasar gembel. Mimpi saja sana punya berlian." Aku membiarkan diriku digiring turun dari pelaminan. Tapi aku tidak berjalan menuju pintu keluar gedung. Langkahku mantap. Tanganku merogoh ke dalam tas kecilku, memastikan amplop itu siap kukuak isinya. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Mereka pikir mereka sudah menang karena berhasil mengusirku dari panggung? Salah besar. Justru dari bawah panggung inilah, aku akan meruntuhkan istana pasir mereka. Suasana di dalam Grand Ballroom yang semula elegan kini berubah menjadi riuh rendah tak terkendali. Para tamu undangan tidak lagi fokus pada hidangan mewah di meja mereka, melainkan menjulurkan leher ingin melihat drama yang sedang terjadi di dekat panggung pelaminan. Aku menyentakkan tanganku kuat-kuat hingga terlepas dari cengkeraman petugas keamanan saat kami baru menuruni separuh anak tangga panggung. "Saya bilang jangan sentuh. Saya bisa jalan sendiri," bentakku pada petugas itu. Petugas itu tampak ragu sejenak, melihat ke arah panggung menunggu instruksi selanjutnya. Di atas sana, Bu Ami melihat aku berhenti dan belum benar-benar keluar dari ruangan. Dia sadar, bisik-bisik para tamu mulai terdengar tidak sedap. Nama baik keluarga besarnya sedang dipertaruhkan. Wanita parubaya itu tidak tinggal diam. Dengan langkah tergesa namun tetap berusaha terlihat anggun, dia menyambar mikrofon dari tangan MC yang bengong. Suara dengungu feedback mikrofon memekakan telinga sejenak, membuat semua orang menutup telinga dan suasana menjadi hening seketika. Bu Ami berdiri di tengah panggung, tepat di depan Reza dan Salsa, memosisikan dirinya sebagai pelindung sekaligus korban. "Mohon perhatiannya sebentar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," suara Bu Ami menggema lantang lewat pengeras suara. Wajahnya dipasang sedemikian rupa, campuran antara ekspresi prihatin, marah, dan terhina. "Saya mewakili keluarga besar, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden memalukan barusan," ucap Bu Ami dengan nada dramatis, matanya menatap tajam ke arahku yang berdiri kaku di bawah panggung. "Sungguh, kami tidak menyangka pesta suci ini akan dikotori oleh orang yang punya penyakit hati." Dia menunjuk lurus ke arahku. Semua mata di ruangan itu sontak tertuju padaku. Lampu sorot yang tadinya menerangi kue pengantin, entah kenapa seolah ikut menyorotku, membuatku merasa telanjang di hadapan ratusan pasang mata yang menghakimi. "Perempuan yang berdiri di sana itu," lanjut Bu Ami, suaranya mulai bergetar, aktingnya sungguh luar biasa. "Dia adalah Rete, mantan menantu saya. Kami sudah berbaik hati mengundangnya demi menjaga tali silaturahmi. Tapi lihat balasannya, air susu dibalas air tuba." Para tamu mulai bergeleng-geleng kepala, termakan narasi Bu Ami. "Dia datang ke sini bukan untuk mendoakan, tapi untuk membuat onar," seru Bu Ami semakin berapi-api. "Dia menuduh menantu saya, Salsa, mencuri kalung. Padahal semua orang tahu, Rete ini stres berat sejak dicerai oleh Reza anak saya.
Dia tidak terima melihat Reza sukses dan bahagia. Dia iri. Dia dengki. Bohong, teriakku dari bawah, tapi suaraku tenggelam oleh gema suara Bu Ami yang memegang kendali sound system. Dia menuduh kami mencuri karena dia sendiri tidak punya apa-apa. Bu Ami kini menangis buaya, mengusap sudut matanya yang kering dengan tisu. Selama menjadi menantu saya, dia hanya bisa menghabiskan uang suami. Dan sekarang, setelah tidak lagi dibiayai Reza, dia hidup melarat dan mulai berhalusinasi. Dia mengarang cerita kalau perhiasan mahal menantu saya adalah milik ibunya yang miskin itu. Logika dari mana? Ibu dia saja makan susah, mana mungkin punya berlian. Hinaan itu terasa seperti tamparan panas di pipiku. Bukan karena aku malu disebut miskin, tapi karena dia merendahkan ibu di depan ratusan orang. Dia menjadikan kemiskinan kami sebagai lelucon untuk menutupi kejahatan mereka. Usir dia, teriak salah satu teman arisan Bu Ami dari meja VIP. Iya, usir saja. Orang gila jangan dikasih masuk. Timpal tamu lainnya. Suara-suara penolakan mulai bermunculan seperti bola salju. Bu Ami tersenyum puas di balik tisunya. Dia berhasil membalikkan keadaan. Dia berhasil membuatku menjadi penjahat di mata semua orang. Reza yang berdiri di belakang ibunya tampak mulai bernapas lega. Dia merangkul pinggang Salsa yang kini memasang wajah sok sedih, seolah-olah dia adalah putri tak berdosa yang sedang dizalimi oleh nenek sihir. Tolong Pak Satpam, perintah Bu Ami lewat mikrofon, nadanya kini penuh kuasa. Seret dia keluar sekarang juga. Jangan biarkan dia merusak momen potong kue anak saya. Kalau perlu, lapor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Petugas keamanan yang tadi sempat ragu, kini kembali mendekatiku dengan langkah tegas. Kali ini ada 3 orang. Mereka mengepungku, menutup jalan keluarku kecuali ke arah pintu keluar. Ayo Bu, kooperatif saja. Jangan bikin malu diri sendiri lebih jauh, ucap kepala keamanan itu dengan nada rendah namun menekan. Aku memandang sekeliling. Tatapan-tatapan jijik, cemoohan, dan tawa mengejek mengepungku dari segala penjuru. Aku sendirian. Tidak ada yang membelaku. Di atas panggung, Bu Ami menatapku dengan sorot mata kemenangan mutlak, seolah berkata, habislah riwayatmu, Rete. Tapi justru di titik nadir itulah, ketenanganku kembali. Rasa panikku lenyap digantikan oleh dinginnya tekad. Aku tidak berontak saat petugas memegang lenganku. Aku hanya menatap Bu Ami lurus-lurus, lalu tangan kananku bergerak perlahan, merogoh ke dalam tas. Tunggu sebentar. Teriakku sekuat tenaga, tanpa mikrofon, tapi cukup keras untuk membuat petugas keamanan berhenti sejenak. Aku tidak akan keluar. Tidak sebelum bom waktu ini meledak. Kalian mau mengusir saya? Tanyaku sambil mengangkat amplop coklat di tanganku tinggi-tinggi. Silakan. Tapi setelah saya keluar dari pintu itu, saya akan langsung ke kantor polisi dengan bukti ini. Dan pesta kalian akan berakhir di jeruji besi. Ancaman itu membuat Bu Ami terdiam. Mikrofon di tangannya turun sedikit. Dia melihat amplop di tanganku dengan kening berkerut. Dia mungkin berpikir itu hanya gertakan sambal. Tapi Reza, aku melihat dari celah bahu petugas keamanan, wajah Reza berubah menjadi seputih kertas saat melihat warna amplop yang kupegang. Dia mengenali amplop itu. Apa itu? Tanya Bu Ami curiga, suaranya terdengar lagi lewat pengeras suara. Jangan coba-coba menakuti kami dengan sampah. Aku tersenyum miring. Ibu bilang saya pembohong? Ibu bilang saya halusinasi? Ibu bilang saya miskin dan tidak mungkin punya berlian. Aku menepis tangan Satpam sekali lagi, lalu berjalan mundur perlahan menuju tengah ruangan, di mana posisi MC berdiri dengan mikrofon cadangan di tangannya. Kalau begitu, biarkan saya membuktikan siapa sebenarnya yang pembohong di sini. Bu Ami, tantangku. Izinkan saya membacakan satu surat ini. Kalau isinya salah, saya bersedia merangkak keluar dari gedung ini sambil mencium kaki ibu. Tantangan itu begitu nekat, hingga membuat seluruh ruangan kembali hening mencekam. Bu Ami ternganga. Dia tidak menyangka aku akan senekat itu. Keheningan ini adalah panggungku sekarang. Dan Bu Ami, tanpa sadar, baru saja memberiku sorotan utama. Tantanganku yang bergema di tengah keheningan ballroom, membuat Bu Ami terdiam kaku di atas panggung.
Mulutnya yang tadi lincah mencaci maki kini terkatup rapat. Matanya menatap nanar pada amplop coklat di tanganku. Dia tidak tahu apa isinya, tapi instingnya sebagai orang yang menyembunyikan bangkai pasti mencium bahaya. Namun, reaksi paling keras justru datang dari Reza. Melihat amplop itu, ketenangan Reza yang sedari tadi dia pertahankan hancur berkeping-keping. Dia tahu persis amplop apa itu. Itu adalah amplop yang dia sembunyikan rapat-rapat di bawah tumpukan baju bekas sebelum dia menceraikanku. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena panik bercampur amarah. "Jangan dengarkan dia," teriak Reza tiba-tiba. Suaranya pecah, terdengar sumbang di telinga para tamu. Tanpa mempedulikan tata krama pengantin, Reza berlari menuruni anak tangga pelaminan dengan langkah lebar, meninggalkan Salsa yang berdiri bengong sendirian di singgasana mewahnya. Kain jas mahalnya berkibar saat dia bergegas membelah kerumunan menuju ke arahku. Dia bertindak seolah-olah dia adalah pahlawan yang hendak menyelamatkan pesta dari serangan teroris, padahal dia hanyalah pengecut yang takut topengnya terbuka. "Cukup, Rete. Cukup." Reza menghardik saat jarak kami tinggal beberapa langkah. Dia berusaha meraih tanganku yang memegang amplop, tapi aku dengan sigap memundurkan langkah, menyembunyikan amplop itu di balik punggungku. Reza berdiri di depanku, napasnya memburu. Dia berbalik menghadap para tamu, merentangkan kedua tangannya seolah melindungiku, padahal itu hanyalah taktik untuk menutupi tubuhku agar tidak terlihat oleh orang banyak. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi," ucap Reza dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, penuh keprihatinan palsu. "Tolong dimaklumi. Mantan istri saya ini, kondisi mentalnya memang sedang tidak stabil sejak kami berpisah. Dia sering berhalusinasi dan mengarang cerita untuk mencari perhatian." Darahku mendidih mendengar fitnah keji itu. Dia menggunakan kesehatan mental sebagai senjata untuk membungkamku. "Kamu yang sakit, Reza. Sakit jiwa karena gila hormat," balasku tajam, berusaha melangkah ke samping agar wajahku terlihat oleh tamu-tamu. Namun Reza dengan cepat menggeser tubuhnya, kembali menghalangiku. Dia mencengkeram bahuku dengan kuat, kuku-kukunya menancap menyakitkan di kulitku yang terbalut kain tipis gaun. Bagi orang lain yang melihat dari jauh, mungkin Reza terlihat sedang menenangkan mantan istrinya yang histeris. Tapi bagiku, cengkeraman ini adalah ancaman fisik. "Dengar, Rete," bisik Reza tepat di telingaku, suaranya mendesi seperti ular berbisa, sangat pelan hingga hanya aku yang bisa mendengarnya. "Simpan amplop itu. Pulang sekarang. Kalau kamu berani membukanya di sini, aku pastikan ibumu tidak akan tenang di rumah kontrakan itu. Kau tahu aku bisa berbuat apa saja." Ancaman itu membuat nyaliku sedikit menciut saat teringat wajah tua ibu di rumah. Tapi kemudian, bayangan senyum ibu yang sedih saat memegang kotak perhiasan kosong kembali menguatkanku. Reza sudah mengambil semuanya dari kami. Kalau aku mundur sekarang, dia akan terus menginjak-injak kami selamanya. Aku menatap mata Reza dengan nyalang. "Kau pikir aku takut? Ibumu sudah menghina ibuku di depan ratusan orang. Reza, kau pikir aku akan diam saja membiarkan harga diri ibuku diinjak-injak demi menjaga nama baikmu yang busuk itu?" Aku menghentakkan bahuku sekuat tenaga, hingga cengkeraman Reza terlepas. "Lepaskan aku," teriakku lantang. Melihat negosiasi bisik-bisiknya gagal, Reza langsung mengubah taktik. Dia mundur selangkah, memasang wajah kaget dan ketakutan yang dibuat-buat, seolah-olah aku baru saja menyerangnya. "Ya Tuhan, Rete, sadarlah," seru Reza dramatis. "Kenapa kamu jadi beringas begini? Keamanan. Tolong amankan dia. Dia semakin tidak terkendali. Saya takut dia melukai istri saya atau tamu yang lain." Dari atas pelaminan, Salsa yang melihat suaminya diserang, langsung menyambar peran. Dia berlari kecil menuruni tangga, mengangkat gaunnya tinggi-tinggi, lalu berdiri di belakang Reza sambil bergelayut manja di lengan suaminya itu. "Mas Reza, hati-hati," jerit Salsa dengan suara melengking yang memekakan telinga. "Dia itu nekat. Mas, lihat matanya, seram sekali. Jangan-jangan di dalam amplop itu ada silet atau benda tajam. Usir dia, Mas. Aku takut." Salsa menangis histeris. Air mata buayanya sukses memancing simpati para tamu. Suasana semakin kacau.
Tamu-tamu wanita mulai mundur ketakutan, termakan hasutan bahwa aku membawa senjata. Itu satpam ngapain aja sih? Cepat tangkap! Teriak seorang bapak-bapak yang terlihat panik melindungi istrinya. Para petugas keamanan yang tadi sempat ragu karena gertakanku, kini tidak punya pilihan lain. Perintah pengantin pria dan situasi yang dianggap membahayakan, membuat mereka bertindak represif. 4 orang petugas langsung menerjang ke arahku. Maaf, Bu, ikut kami sekarang. 2 orang petugas memegang lengan kanan dan kiriku dengan kasar, mengunci gerakanku. Amplop di tangan kananku nyaris terjatuh, tapi aku menggenggamnya sekuat tenaga hingga kertasnya meremas kusut. Lepaskan. Saya bukan penjahat. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Reza pembohong. Salsa penipu. Mereka yang mencuri kalung ibu saya. Tapi suaraku tenggelam di tengah hiruk-pikuk. Reza merapikan jasnya, menatapku yang sedang diseret mundur dengan senyum tipis penuh kemenangan. Di matanya, dia sudah berhasil. Dia berhasil menyingkirkan sampah pengganggu pestanya. Bawa dia ke pos belakang, jangan biarkan dia masuk lagi. Perintah Reza pada kepala keamanan dengan nada dingin dan tegas. Pastikan dia tidak membuat keributan di luar gedung. Bu Ami di atas panggung menghela napas lega, lalu kembali berbicara di mikrofon. Mohon tenang semuanya. Gangguan sudah diatasi. Mari kita lanjutkan acaranya. Anggap saja ini ujian bagi kesabaran kita. Aku diseret semakin jauh dari tengah ruangan, mendekati pintu keluar samping yang gelap. Tamu-tamu menatapku dengan pandangan menghina. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang merekam kejadian ini dengan ponsel mereka sambil tertawa. Rasanya sakit sekali. Diperlakukan seperti kriminal padahal aku adalah korban. Tapi saat aku hampir mencapai pintu, mataku menangkap sosok seorang pria tua berjas abu-abu yang berdiri di dekat meja prasmanan. Dia menatapku bukan dengan pandangan menghina, tapi dengan pandangan teliti. Matanya tertuju pada amplop kusut di tanganku. Itu Pak Dharma, sahabat almarhum ayah Reza. Satu-satunya orang di ruangan ini yang aku tahu masih punya hati nurani dan, yang lebih penting, dia adalah ahli perhiasan. Dengan sisa tenaga terakhir sebelum aku benar-benar diseret keluar pintu, aku menancapkan kakiku ke lantai marmer, menahan dorongan satpam. Pak Dharma, teriakku sekuat tenaga, memanggil namanya. Tolong saya. Reza menipu kita semua. Teriakanku yang menyebut nama tokoh terhormat itu, membuat gerakan satpam terhenti sejenak. Pak Dharma yang merasa namanya dipanggil, melangkah maju membelah kerumunan. Reza yang melihat itu, wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kembali berubah pias. Dia tahu, dia tidak bisa membohongi Pak Dharma semudah membohongi tamu lain. Langkah Pak Dharma yang berwibawa membelah kerumunan membuat para petugas keamanan yang memegang iku melonggarkan cengkeraman mereka. Sosok tua itu memiliki aura yang disegani, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena integritasnya sebagai sesepuh yang dihormati di kalangan pengusaha. Ada apa ini ribut-ribut menyebut nama saya? Tanya Pak Dharma dengan suara bariton yang tenang namun tegas. Dia memandangku yang berantakan, lalu beralih menatap Reza yang berdiri kaku dengan wajah pucat. Pak Dharma, Reza buru-buru mendekat, membungkuk sopan dengan senyum yang dipaksakan. Maaf sekali Bapak harus melihat kegaduhan ini. Ini, masalah internal keluarga. Rete, mantan istri saya, sepertinya sedang kumat emosinya. Biasa, Pak, masalah uang. Reza berusaha menggiring opini seolah-olah aku sedang memerasnya. Bukan masalah uang, Pak, potongku cepat, mengabaikan rasa sakit di lenganku bekas cengkeraman satpam. Aku menatap Pak Dharma dengan sorot mata memohon. Bapak adalah ahli perhiasan. Bapak tahu seluk-beluk berlian. Saya mohon, Pak, tolong lihat kalung yang dipakai Salsa. Itu kalung ibu saya yang hilang. Pak Dharma mengerutkan kening, matanya menyipit ke arah Salsa yang berdiri di belakang Reza. Mendengar permintaanku, Bu Ami yang masih berdiri di atas panggung tertawa keras, sebuah tawa yang nyaring dan penuh ejekan. Dia menggunakan mikrofon lagi, memastikan seluruh ruangan mendengar cemoohannya. Hahaha, lihatlah, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang dia mau melibatkan Pak Dharma dalam imajinasinya. Seru Bu Ami lantang. Ret, saking miskinnya kamu,
Kamu sampai tidak bisa membedakan mana berlian asli mana kaca, lalu minta ahli sekelas Pak Dharma untuk mengeceknya? Apa kamu tidak malu? Salsa, yang merasa mendapat dukungan penuh dari ibu mertuanya, ikut maju. Dia mengangkat dagunya, menepuk-nepuk kalung di lehernya dengan gaya angkuh. Sudahlah, Pak Dharma. Jangan layani orang stres ini, ucap Salsa dengan nada meremehkan. Dia cuma iri karena Mas Reza membelikan saya perhiasan mahal, sedangkan dia dulu cuma dikasih janji manis. Wajar kalau dia histeris. Namanya juga orang susah yang mendadak ditinggal sukses mantan suami. Reza mengangguk cepat. Betul, Pak. Rete ini datang ke sini tanpa diundang. Aku diundang. Teriakku memotong kebohongan Reza. Dan sekarang membuat keributan karena tidak dikasih uang pesangon lebih. Lanjut Reza, menaikkan suaranya untuk menutupi suaraku. Maafkan kelancangannya, Pak Dharma. Keamanan, kenapa diam saja? Bawa dia keluar. Jangan biarkan Pak Dharma terganggu oleh pengemis ini. Kata, pengemis, itu seperti komando bagi para tamu undangan. Mereka yang tadinya diam, kini mulai ikut tertawa. Tawa itu bermula dari meja teman-teman arisan Bu Ami, lalu menyebar seperti wabah ke seluruh ruangan. Turun, turun, teriak seseorang dari kerumunan. Dasar tidak tahu malu. Sudah dicerai ya sadar diri dong. Mau nipu Pak Dharma dia? Hahaha, kasihan sekali hidupnya. Suara tawa dan cemoohan itu berdengung di telingaku, memekakan dan menyakitkan. Aku melihat wajah-wajah mereka. Wajah-wajah orang kaya yang merasa dirinya suci, menertawakan seorang wanita yang berjuang sendirian demi keadilan ibunya. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka menghakimiku seolah aku adalah sampah paling kotor di ruangan ini. Pak Dharma tampak ragu sejenak. Dia melihat ke arah Reza yang begitu yakin, lalu ke arahku yang terlihat menyedihkan dengan rambut sedikit acak-acakan dan gaun murah. Keraguan di mata Pak Dharma dimanfaatkan oleh Reza. Ayo, Pak, mari saya antar kembali ke meja VIP. Biar satpam yang mengurus sampah ini, ajak Reza sambil merangkul bahu Pak Dharma, berusaha menjauhkannya dariku. Aku merasa duniaku runtuh. Bahkan Pak Dharma pun mulai berbalik badan. Harapanku seolah tertutup rapat. Tawa Bu Ami dan Salsa di atas panggung semakin menjadi-jadi, seolah merayakan kemenangan mereka atas harga diriku yang baru saja mereka injak-injak sampai hancur. Lihat tuh mukanya. Mau nangis dia. Seru Salsa sambil menunjukku, memancing gelak tawa tamu lain. Makanya, kalau miskin jangan banyak gaya. Pulang sana ke kontrakanmu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak, aku tidak boleh menangis di depan mereka. Jika aku menangis, mereka menang. Jika aku pergi sekarang, ibu di rumah akan terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan karena kehilangan peninggalan orang tuanya. Rasa sakit hati ini berubah menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa takutku. Biar saja mereka tertawa. Biar saja seluruh dunia menganggapku gila. Aku masih punya satu kartu terakhir. Kartu yang sedari tadi kugenggam erat, hingga amplopnya meremuk di tanganku. Saat petugas keamanan kembali menarik lenganku dengan kasar untuk menyeret keluar, aku menghentakkan kakiku kuat-kuat ke lantai marmer. Tunggu! Teriakku, kali ini bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan perintah yang begitu keras hingga urat leherku menonjol. Gema suaraku membuat tawa di ruangan itu mereda sedikit, berganti dengan gumaman heran. Kalian tertawa? Tanyaku dengan napas memburu, menatap tajam ke sekeliling ruangan, lalu tatapanku berhenti tepat di wajah Reza yang baru saja hendak melangkah pergi. Kalian menertawakan saya? Kalian pikir saya mengarang cerita? Aku mengangkat tangan kananku tinggi-tinggi. Amplop coklat yang sudah kusut itu kini menjadi pusat perhatian. Reza, panggilku lantang. Kamu boleh membohongi Pak Dharma. Kamu boleh membohongi istrimu. Kamu boleh membohongi semua orang di sini dengan mulut manismu. Tapi kamu lupa satu hal. Aku merobek ujung amplop itu dengan kasar. Suara kertas yang sobek terdengar jelas di keheningan yang mulai mencekam kembali. Reza berbalik badan. Matanya terbelalak melihat apa yang kulakukan. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini runtuh ketika digantikan oleh teror yang nyata. Jangan, Rete. Kubilang jangan. Teriak Reza panik, kali ini dia tidak lagi peduli dengan image-nya.
Dia berlari menerjang ke arahku, berusaha merebut kertas itu. Tapi dia terlambat. Kalian pikir saya tidak punya bukti? Aku menarik keluar secari kertas dari dalam amplop. Kertas itu bukan surat cinta, bukan surat utang, melainkan sebuah dokumen yang akan membungkam tawa mereka selamanya. Salsa di atas panggung masih sempat berteriak, "Alah, paling cuma kertas bon utang." Usir dia. Aku menatap Salsa dengan tatapan iba sekaligus dingin. Bon utang? Bukan, Salsa. Ini adalah jawaban kenapa lehermu terasa gatal memakai berlian itu. Petugas keamanan mencoba menangkapku lagi, tapi aku melompat naik ke atas kursi kosong terdekat agar posisiku lebih tinggi. Dengan tangan gemetar karena emosi, aku membuka lipatan kertas itu lebar-lebar dan mengarahkannya ke lampu sorot agar semua orang bisa melihat kop suratnya. "Baca ini," teriakku menggema. Dan berhenti tertawa. Di atas kursi itu, aku berdiri seperti patung monumen yang membawa vonis. Lampu kristal ballroom menyorot kertas yang kupegang, membuat setiap huruf di sana seolah menyala. Reza terhenti langkahnya beberapa meter dariku, napasnya tersengal. Dia tahu dia sudah kalah cepat. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi kelabu seperti mayat. Dia menatapku dengan tatapan hampa, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Aku tidak memberi jeda. Dengan suara lantang yang menggetarkan dada, aku mulai membaca isi surat itu. Surat pemesanan barang, toko aksesoris, kilau imitasi. Judul kop surat itu kubacakan dengan penekanan pada setiap kata. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada lagi suara denting sendok, tidak ada lagi bisik-bisik. Tawa cemoohan yang tadi membahana, kini tercekik di tenggorokan mereka. Aku melanjutkan, suaraku membelah kesunyian seperti pisau tajam. Pesanan atas nama Bapak Reza Pratama. Tanggal pemesanan 12 Oktober 2022. Item, 1 buah kalung replika kaca kualitas C, model bunga melati, meniru desain foto terlampir. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap Salsa yang kini berdiri mematung di atas pelaminan. Wajah angkuhnya mulai retak, tergantikan oleh kebingungan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Harga? Lanjutku dengan nada sinis, Rp75.000. Catatan khusus dari pembeli, tolong dibuat semirip mungkin dengan aslinya untuk mengelabui mata orang awam. Bungkus dengan kotak bludru merah agar terlihat mahal. Bohong, teriak Bu Ami dari atas panggung, suaranya melengking pecah. Dia berlari turun dari pelaminan, mencoba menyelamatkan situasi yang sudah hancur lebur. Itu pasti surat palsu. Rete memalsukannya. Mana mungkin anakku beli barang murahan. Aku turun dari kursi, menatap Bu Ami yang berlari ke arahku dengan napas memburu. Palsu, Bu? Tanyaku tenang, lalu aku mengacungkan lampiran kedua dari surat itu, sebuah foto struk transfer yang jelas-jelas mencantumkan nama dan nomor rekening Reza. Ini bukti transfer dari rekening anak ibu sendiri ke toko aksesoris itu. Tanggalnya sama persis dengan hari di mana kalung ibu saya hilang. Aku berbalik menatap Reza yang kini tertunduk dalam. Jelaskan pada mereka, Reza, tantangku. Jelaskan pada istrimu yang berkelas itu. 3 tahun lalu, kamu mencuri kalung asli ibuku dari lemari. Kamu menjualnya untuk menutupi utang judi online yang menumpuk ratusan juta, kan? Bisik-bisik mulai terdengar lagi, tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi mengejekku, tapi penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan terhadap Reza. Judi online? Reza main judi. Ya ampun, jadi kalung itu palsu. Gila, harganya cuma 75.000, padahal Salsa pamer katanya ratusan juta. Salsa di atas pelaminan tampak gemetar. Dia menyentuh kalung di lehernya dengan tangan yang bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya bolak-balik menatap Reza dan kalung itu. Mas. Panggil Salsa lirih, tapi suaranya terdengar jelas karena mikrofon di dekatnya masih menyala. Mas Reza, ini bohong kan? Kamu bilang ini warisan leluhur. Kamu bilang ini berlian Eropa. Reza diam 1000 bahasa. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Melihat Reza diam, Pak Dharma yang sedari tadi menyimak dengan seksama, akhirnya bergerak. Wibawanya sebagai ahli perhiasan membuat kerumunan memberinya jalan.
Dia berjalan mendekati Salsa di pelaminan, menaiki tangga dengan langkah berat. "Maaf, Nak Salsa," ucap Pak Dharma sopan tapi tegas. "Boleh saya lihat sebentar?" Salsa yang sedang shock hanya dia mematung, membiarkan Pak Dharma mendekat. Pria tua itu mengeluarkan sebuah lope kecil, kaca pembesar khusus perhiasan, dari saku jasnya, benda yang selalu ia bawa kemana-mana. Dia mengamati liontin bunga melati di leher Salsa. Hanya butuh 3 detik bagi Pak Dharma untuk memberikan vonisnya. Dia menurunkan kaca pembesarnya, lalu menatap Reza dengan pandangan kecewa yang mendalam. "Reza," suara Pak Dharma berat dan menggema di ruangan yang sunyi itu. "Saya mengenal ayahmu sebagai orang yang jujur. Tapi kamu..." Pak Dharma menggelengkan kepala, lalu berbalik menghadap para tamu undangan. "Benar apa yang dikatakan Rete," umum Pak Dharma lantang. "Benda yang melingkar di leher pengantin wanita ini bukan berlian. Ini hanyalah kaca biasa. Bahkan sepuhannya sudah mulai luntur karena keringat. Nilainya tidak lebih dari harga makan siang saya." Vonis dari Pak Dharma itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Reza. Ruangan itu meledak. Bukan dengan tawa, tapi dengan seruan kaget dan hujatan. Tamu-tamu undangan merasa tertipu. Mereka yang tadi memuji-muji Salsa dan Bu Ami kini menatap dengan pandangan jijik. Keluarga besar Salsa yang duduk di barisan depan tampak murka. Ayah Salsa berdiri dengan wajah merah padam, menatap menantunya dengan tatapan ingin membunuh. Salsa menjerit. Jeritan yang menyayat hati, penuh rasa malu dan amarah yang tak tertahankan. Dia merasa dunia runtuh menimpanya. Dia baru saja dipamerkan sebagai ratu, tapi sedetik kemudian dia ditelanjangi sebagai badut yang memakai sampah kaca di lehernya. "Salsa, dengar dulu." Reza mencoba mendekat, akhirnya membuka suara. "Jangan sentuh aku," teriak Salsa histeris. Dia mundur menjauh, menatap suaminya seperti melihat monster. "Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu maling. Kamu kasih aku sampah." Aku berdiri diam di tengah kekacauan itu, menatap mereka dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada rasa puas, tentu saja. Tapi ada juga rasa miris melihat bagaimana sebuah kebohongan besar akhirnya meledak menghancurkan segalanya. Bu Ami, yang tadi begitu garang, kini terduduk lemas di lantai ballroom. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya lagi. Kipas mahalnya tergeletak di lantai, terinjak-injak oleh tamu yang mulai beranjak pergi karena muak. Reza berdiri sendirian di tengah caci maki. Dia menatapku sekilas. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan orang yang kalah telak. Aku melipat kembali surat bukti itu dan memasukkannya ke dalam saku. Misiku di sini sudah selesai. Kebenaran sudah terungkap. Kalung asli ibu memang sudah hilang dijual bajingan ini, tapi setidaknya, harga diri ibu sudah kembali. Tidak ada lagi yang akan berani menghina ibu miskin atau pembohong. Justru merekalah yang kini memikul label itu seumur hidup. "Selamat menikmati pestamu, Reza," gumamku pelan, lalu berbalik badan hendak meninggalkan ruangan yang kini riuh rendah oleh drama keluarga yang memalukan itu. Namun, drama itu belum berakhir. Salsa melakukan sesuatu yang membuat langkahku terhenti lagi. Salsa tidak hanya berteriak. Rasa malunya sudah mencapai ubun-ubun, membakar akal sehatnya hingga menjadi abu. Di depan ratusan pasang mata, dia melakukan tindakan yang menjadi puncak kehancuran pesta itu. Dengan tangan gemetar karena amarah yang meledak-ledak, Salsa mencengkram kalung di lehernya. Dia tidak peduli jika kulit lehernya lecet atau sakit. Dia menarik rantai kalung itu dengan sekuat tenaga, seolah benda itu adalah ular berbisa yang sedang membelitnya. "Salsa, jangan!" seru Reza panik, mencoba menahan tangan istrinya. Tapi tenaga orang yang sedang kalap sungguh luar biasa. Krak! Suara rantai putus terdengar jelas, karena posisi mereka dekat dengan mikrofon. Salsa berhasil merenggut kalung itu lepas dari lehernya. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat, air mata melunturkan maskara mahalnya hingga wajahnya tampak mengerikan. "Makan nih, berlian, kamu," jerit Salsa. Dengan gerakan kasar, dia melemparkan kalung putus itu tepat ke wajah Reza. Liontin kaca berbentuk bunga melati itu menghantam pipi Reza cukup keras,
meninggalkan goresan merah sebelum akhirnya jatuh berdenting di lantai panggung. Bunyi dentingnya terdengar begitu menyedihkan, suara khas logam murah beradu dengan lantai kayu, bukan suara berat logam mulia. "Kamu penipu, Mas? Penipu ulung," raung Salsa, suaranya parau. Dia meremas gaun pengantinnya, lalu menunjuk arah orang tuanya yang duduk membatu di kursi VIP. "Lihat Papa. Lihat Mama. Ini laki-laki yang kalian banggakan? Laki-laki yang katanya mau mengangkat derajat keluarga kita? Dia cuma tukang judi yang kasih aku sampah." Ayah Salsa, Pak Haryo, yang sedari tadi menahan diri, akhirnya tidak tahan lagi. Pria parubaya itu berdiri, menggebrak meja hingga gelas-gelas berdenting ngeri. Dia berjalan cepat menaiki panggung, wajahnya gelap karena murka. Tanpa banyak bicara, dia melayangkan satu tamparan keras ke pipi Reza. Plak! Suara tamparan itu menggema lebih keras dari sound system. Reza terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang kini berdenyut panas. Tamparan itu bukan hanya menyakiti fisik, tapi juga meruntuhkan sisa-sisa harga diri Reza sebagai laki-laki di depan umum. "Berani-beraninya kamu menipu anak saya," bentak Pak Haryo, telunjuknya menuding hidung Reza. "Saya nikahkan anak saya dengan kamu karena saya pikir kamu laki-laki bertanggung jawab. Ternyata kamu cuma sampah yang bisanya jual harta mertua." Suasana ballroom benar-benar kias. Tamu-tamu mulai berdiri, sebagian besar memilih untuk pulang karena merasa tidak pantas lagi berada di sana, sebagian lagi masih menonton dengan mulut ternganga. Tidak ada lagi yang peduli dengan etika pesta. Ini adalah tontonan kehancuran sebuah keluarga yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Di bawah panggung, Bu Ami yang tadinya pingsan sesaat karena syok, kini mulai siuman dibantu oleh beberapa pelayan. Namun begitu matanya terbuka dan melihat Reza ditampar oleh besannya sendiri, dia meraung histeris. "Jangan pukul anak saya," jerit Bu Ami sambil merangkak bangun, rambut sanggulnya sudah berantakan tak berbentuk. "Ini semua gara-gara perempuan itu. Gara-gara Rete." Bu Ami masih mencoba menyalahkanku. Dia menunjuk-nunjuk ke arah pintu keluar di mana aku berdiri mematung menyaksikan semua ini. "Tangkap dia. Dia yang bikin acara ini hancur. Dia pembawa sial," teriak Bu Ami membabi buta. Tapi kali ini, tidak ada satupun orang yang bergerak mengikuti perintahnya. Petugas keamanan pun hanya diam, menatap Bu Ami dengan pandangan kasihan bercampur muak. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Teriakan Bu Ami hanya terdengar seperti gonggongan anjing ompong yang tidak lagi punya kuasa. Pak Dharma, yang masih berdiri di dekat panggung, menggelengkan kepalanya perlahan. Dia mengambil mikrofon yang tergeletak di meja MC, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk hati. "Bu Ami," ucap Pak Dharma, membuat Bu Ami terdiam. "Berhentilah menyalahkan orang lain. Rete hanya mengungkap kebenaran. Yang menghancurkan acara ini adalah keserakahan dan kebohongan kalian sendiri. Seharusnya ibu malu, bukan malah berteriak-teriak seperti ini." Ucapan Pak Dharma adalah skakmat bagi Bu Ami. Wanita itu terdiam, bibirnya gemetar, lalu tangisnya pecah. Dia menangis bukan karena menyesal, tapi karena sadar dia sudah kehilangan muka di hadapan seluruh pergaulan sosialitanya. Besok pagi, nama keluarganya akan menjadi bahan tertawaan satu kota. Aku melihat Reza yang masih memegangi pipinya. Dia menatap kalung palsu yang tergeletak di dekat kakinya. Benda itu, yang dia beli dengan harga Rp75.000 sebagai simbol tipu dayanya, kini menjadi simbol kehancurannya. Dia melirik ke arah Salsa, berharap ada sedikit belas kasih. Tapi Salsa justru membuang muka dan berlari turun dari panggung menuju pelukan ibunya, menangis sejadi-jadinya. Reza sendirian. Benar-benar sendirian di atas panggung megah yang dia bangun dari hasil utang dan tipu muslihat. Di ambang pintu, aku menarik napas panjang. Udara malam yang masuk dari celah pintu terasa begitu segar dibandingkan udara pengap penuh kepalsuan di dalam sana. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. "Hutang sudah lunas, Reza," bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. "Bukan hutang uang, tapi hutang rasa sakit hati ibu." Aku berbalik badan, melangkah keluar dari grand ballroom itu. Di belakangku, suara keributan antara keluarga Salsa dan keluarga Reza masih terdengar. Saling menyalahkan, saling memaki, menuntut pembatalan nikah dan ganti rugi. Biarlah mereka saling memangsa. Itu bukan urusanku lagi.
Langkahku terasa ringan saat menuruni tangga lobi hotel. Tidak ada beban di pundakku. Bayangan wajah sedih ibu yang selalu menghantui setiap malam, kini berganti menjadi bayangan wajah ibu yang tersenyum lega. Aku tidak sabar untuk pulang dan memeluk ibu. Malam ini, aku datang sebagai tamu yang dihina, tapi aku pulang sebagai pemenang yang membawa pulang kebenaran. Angin malam menerpa wajahku saat aku berdiri di lobi hotel menunggu ojek online. Di belakangku, hiruk-pikuk pesta yang hancur masih terdengar samar. Namun bagiku, suara itu kini terdengar seperti masa lalu yang jauh. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita lokal muncul. Rupanya, ada tamu undangan yang merekam kejadian tadi dan mengunggahnya ke media sosial. Judulnya provokatif, Pernikahan Sultan Hancur. Pengantin pria tipu istri dengan kalung kaca 75.000. Aku tersenyum tipis, lalu mematikan layar ponsel. Aku tidak butuh validasi dari netizen. Tugasku sudah selesai. Perjalanan pulang terasa begitu damai. Lampu-lampu kota Semarang yang biasanya terlihat semrawut, malam ini tampak indah. Sesampainya di depan pagar rumah kontrakan, aku melihat lampu ruang tengah masih menyala. Ibu pasti belum tidur. Assalamualaikum, ucapku pelan saat membuka pintu. Ibu sedang duduk di kursi rotan yang sama, masih memegang tasbih. Wajah tuanya menoleh cepat, menatapku dengan cemas. Dia buru-buru berdiri dan menghampiriku, memeriksa wajahku seolah takut aku terluka. Waalaikumsalam. Rete, kamu sudah pulang. Nak, bagaimana di sana? Tanya ibu terbata-bata. Bu Ami tidak menyakiti kamu, kan? Tidak ada yang menghina kamu, kan? Aku menatap mata ibu yang teduh itu. Mata yang 3 tahun ini selalu menyimpan rasa bersalah, karena merasa teledor menghilangkan kalung warisan. Aku meraih kedua tangan ibu yang kasar, menggenggamnya erat. Bu, panggilku lembut. Mulai malam ini, ibu tidak perlu lagi merasa bersalah soal kalung nenek. Ibu mengernyit bingung. Maksudmu apa, Nak? Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum lega. Kalung itu tidak hilang karena ibu teledor. Kalung itu tidak dicuri oleh Bei Sumi atau siapapun. Kalung itu diambil oleh Reza, Bu. 3 tahun lalu. Dia menjualnya untuk judi. Ibu ternganga, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Astagfirullah. Jadi, Reza? Iya, Bu. Dan malam ini, dia mencoba menipu istri barunya dengan kalung kaca seharga Rp75.000, mengaku-ngaku kalau itu kalung ibu yang hilang dulu. Aku menceritakan semuanya pada ibu. Tidak ada yang kusembunyikan. Aku menceritakan bagaimana surat itu membungkam kesombongan Bu Ami, bagaimana Pak Dharma membongkar kepalsuan kalung itu, dan bagaimana Salsa melempar sampah itu ke wajah Reza. Mendengar ceritaku, ibu tidak tertawa senang. Ibu justru menangis. Dia memelukku erat, menumpahkan air mata di bahuku. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya selama 3 tahun ini akhirnya terangkat. Ya Allah, ibu kira ibu sudah gila karena lupa menaruh barang. Isak ibu. Ternyata dia yang mengambilnya. Teganya dia, Nak, padahal ibu sudah menganggap dia anak sendiri. Aku mengusap punggung ibu. Sudah, Bu. Yang penting sekarang semuanya jelas. Allah sudah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita memang kehilangan kalung itu selamanya, tapi kita mendapatkan kembali harga diri kita. Malam itu, kami tidur dengan nyenyak. Jauh lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan Reza dan Salsa menjadi viral. Kabar yang kudengar dari tetangga lama, Salsa langsung mengajukan gugatan cerai dan pembatalan nikah keesokan harinya. Keluarga Salsa juga menuntut Reza dan Bu Ami atas tuduhan penipuan mahar. Bu Ami dikabarkan jatuh sakit. Terkena serangan stroke ringan karena tidak kuat menanggung malu saat ditagih hutang oleh para vendor pesta yang ternyata belum dilunasi oleh Reza. Reza sendiri? Dia menghilang entah kemana, dikejar-kejar oleh penagih utang dan polisi. Hidupnya yang dia bangun dengan pondasi kebohongan, runtuh dalam sekejap mata, tepat di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia baginya. Sore itu, aku duduk di teras rumah kontrakan, menemani ibu minum teh.
Langit senja berwarna jingga keemasan. Tidak ada kemewahan di sini, tidak ada lampu kristal, tidak ada gaun mahal, dan tidak ada kalung berlian. Tapi di sini ada ketenangan. Di sini ada kejujuran. Ibu tersenyum padaku, senyum yang lepas tanpa beban. Rete, tehnya manis sekali hari ini. Aku membalas senyum ibu. Iya, Bu. Semanis hidup kita yang baru. Aku menyadari satu hal. Kilau berlian memang indah, tapi kilau kebenaran jauh lebih abadi. Reza mungkin pernah mencuri kalung kami, tapi dia tidak akan pernah bisa mencuri kebahagiaan kami lagi. Aku menyeruput teh hangatku, menutup kisah masa lalu itu rapat-rapat, dan bersiap menyongsong masa depan yang bersih tanpa bayang-bayang kepalsuan. Tamat. Pesan moral. Kebenaran itu seperti emas. Meski dikubur dalam lumpur kebohongan sekalipun, ia akan tetap bersinar saat waktunya tiba. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain dan pondasi kepalsuan, karena sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Kejujuran yang menyakitkan jauh lebih mulia daripada kebohongan yang memanjakan.